Cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Kosakai. Jepang membentuk BPUPKI sebagai langkah awal dari janji mereka atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, dilakukan peresmian BPUPKI dan pengangkatan pengurus dan anggota BPUPKI. Badan ini semula berjumlah 70 orang dengan 62 orang Indonesia dan 8 orang dari Jepang yang bertugas mengamati. BPUPKI ini sendiri diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat dengan wakilnya Iji Pangase Yoshio dan juga Raden Panji Suroso. BPUPKI memiliki tugas pokok yaitu menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, MR Muhammad Yamin mengajukan dasar negara yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo mengajukan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Terakhir, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, namun belum mendapat keputusan akhir mengenai dasar negara. Pada akhirnya, diadakan masa reses atau istirahat selama 1 bulan. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang memiliki tugas melakukan pembahasan terkait usul dan konsep anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang dan diberi nama Panitia 9. Hasil dari Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bulan Juli, kita akan membahas tentang sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni yang bertepatan di Gedung Chongsain, Jakarta. Pada sidang kedua ini, anggota akan dibagi menjadi 3 panitia, yaitu Panitia Perencana UUD yang diketuai oleh IR Soekarno, lalu ada Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta, yang menyebabkan Muhammad Hatta ini dipanggil dengan Bapak Koperasi Indonesia. Lalu yang terakhir ada Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abiskus No Cukrosuyono. Lalu dilanjut lagi pada tanggal 14 Juli 1945, IR Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancangan UUD kepada sidang, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, lalu ada pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar atau batang tubuhnya. Setelah itu, pada tanggal 16 Juni 1945, BPUPKI menentukan rancangan Undang-Undang Dasar Negara
mulai dari pembukaan dan batang tubuh yang juga disusun atas pasal. Dengan itu disepakatilah RUU. Maka dengan ini tugas BPUPKI telah selesai. Sidang kedua BPUPKI berakhir pada tanggal 17 Juli 1945 yang sekaligus menandai akhirnya organisasi BPUPKI ini. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Sebanyak 40.000 orang dan 47 km persegi wilayah hancur akibat bom atom tersebut. Terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tepatnya setelah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan. Dengan begitu, PPKI dibentuk guna melanjutkan rencana kemerdekaan yang lebih matang. Bom berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan jatuhnya bom pada kota Nagasaki. Peristiwa pengeboman tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Chow Si-seong. Guna menjaga keamanan, si empunya rumah diungsikan oleh anggota PETA setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Soekarno-Hatta hilang, Jakarta panik. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang PPKI yang kedua, menghasilkan pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi, membentuk komite nasional, menetapkan 12 departemen dengan menterinya, dan 4 menteri agama. Pada sidang PPKI yang ketiga, menghasilkan pembentukan komite nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Indonesia pertama kali menerapkan sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan, yaitu 2 September 1945 sampai dengan 14 November
1945. Dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet presidensial pertama di Indonesia dibentuk oleh Soekarno pada 2 September 1945. Kabinet ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Soekarno. Berikut susunan Kabinet Presidensial Soekarno 2 September 1945. Soekarno sebagai Presiden, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, R.A.A. Wirama Takusuma sebagai Menteri Dalam Negeri, dan lain-lain yang bisa dilihat di tabel di bawah ini. Anggota KNIP diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Adapun pelantikan tersebut di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tokoh yang menjadi ketua KNIP adalah Mr. Kasman Sengodimejo dengan beberapa wakil yaitu Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP di Gedung Balai Muslimin Indonesia. Pemimpin sidang adalah Kasman Sengodimejo. Dalam sidang diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal tersebut dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan, Syair dan Amir mengusulkan adanya BPK NIP atau Badan Pekerja KNIP. Untuk menghadapi suasana genting, BPK NIP tersebut akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, Wakil Presiden selaku wakil pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim, disebut dengan Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Dengan adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta mengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang himbauan untuk mendirikan partai politik. Maklumat pemerintah tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 3 November 1945 di Jakarta. Tujuan dari maklumat 3 November 1945 ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Maklumat dikeluarkan berbagai tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya. Dalam buku Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia tahun 2016 karya Syaifuddin Jurti, dalam maklumat pemerintah tersebut, Muhammad Hatta mengatakan, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Lalu pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun. Sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Setelah adanya maklumat pemerintah tersebut, kemudian lahirnya berbagai partai politik. Atas dasar maklumat tersebut, kalangan Islam menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia pada 7-8 November 1945 di Yogyakarta. Dan pada akhir 1945, sejumlah partai politik dalam waktu relatif berdekatan juga terbentuk. Partai politik itu seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI yang berdiri pada 7 November 1945, lalu pada 8 November 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan pada 10 November 1945 berdiri Partai Sosialis Indonesia. Pada 20 November 1945, Partai Rakyat Sosialis atau PRS berdiri. Selain itu, pada 11 November 1945, BPKNIP atau Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat mengungkapkan veto tidak percaya pada kabinet dengan mengusulkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP selaku parlemen.
Usulan tersebut diterima baik oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya Maklumat 14 November 1945. Isi dari Maklumat 14 November 1945 sebagai berikut. Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dari tingkatan yang pertama, dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah bahwa tanggung jawab adalah di tangan menteri. Dari isi maklumat disebutkan bahwa menteri yang awalnya bertanggung jawab pada presiden, sekarang bertanggung jawab kepada parlemen. Dari sini diketahui tujuan maklumat 14 November 1945, yakni perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer. Sistem parlementer memosisikan presiden sebagai kepala negara, sementara parlemen diketuai Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Edi Sarwanto dalam Jurnal Dasar Hukum dan Kedudukan Maklumat Wakil Presiden tahun 1986 menjelaskan, pergantian sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer berarti bergesernya pemerintahan dari presiden ke Perdana Menteri. Selain itu, sistem parlementer bertujuan meningkatkan kebebasan demokrasi dibandingkan sistem presidensial, di mana presiden memiliki kedudukan mutlak. Pada masa itu, kedudukan Perdana Menteri dijabat oleh Sultan Syahrir, sehingga kabinetnya disebut dengan Kabinet Syahrir. Kabinet Syahrir menduduki pemerintahan 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946.